Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadalia, saya dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan tahun 2020. Nah, pada video kali ini saya akan membahas cara-cara atau penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara alami, energi panas itu berpindah dari benda yang panas ke benda yang dingin. Nah, perpindahan panas ini melalui 3 tahap, yaitu pertama konduksi, kedua konveksi, ketiga dan radiasi. Nah, baiklah, marilah kita simak video penjelasan dan contoh dari penerapan konduksi, konveksi, dan radiasi tersebut. Konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Nah, agar kita lebih mudah memahami peristiwa konduksi ini, perhatikan uraian berikut. Nah, di mana gambar ini seandainya saya dan teman-teman akan memindahkan buku dari satu lemari ke lemari lainnya secara estafet. Jadi, anggaplah buku yang dipindahkan ini panas dan orang-orang yang memindahkannya adalah benda perantaranya. Jadi, saya dan teman-teman berdiri sejajar dan buku dipindahkan dari satu tangan ke tangan lainnya secara estafet. Jadi, pada peristiwa ini yang berpindah hanya bukunya saja. Jadi, begitupun dengan peristiwa konduksi, hanya panas yang berpindah, benda perantaranya tetap. Nah, contoh dari konduksi. Bayu merasakan kepanasan setelah memegang sendok tersebut. Sendok logam akan terasa panas ketika dimasukkan dalam sup panas, karena panas dari air akan berpindah ke seluruh bagian sendok. Nah, teman-teman, itulah yang merupakan contoh dari penerapan konduksi. Namun tidak hanya seperti itu saja contohnya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita seperti kita menyetrika baju, di mana setrika itu akan memindahkan sumber panasnya ke pakaian. Nah, selanjutnya itu konveksi adalah perpindahan kalor melalui perantara. Nah, di mana zat perantaranya itu ikut berpindah. Nah, marilah kita simak video berikut ini. Di mana seandainya saya akan memindahkan tumpukan buku dari lemari ke meja, buku diumpamakan panas, sementara itu saya diumpamakan adalah zat perantaranya. Untuk membawa buku tersebut, tentu saya harus berpindah dari lemari menuju ke meja. Jadi perpindahan panas secara konveksi itu menyertakan perpindahan benda perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi ini dapat kita lihat pada saat memasak air di panci, di mana air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Nah, berikutnya itu merupakan penjelasan tentang radiasi. Pada pagi hari yang terik, cobalah keluar ruangan dan tangan teman-teman sentuh ke tembok atau ke jalan, ke mobil, ke tanaman, ke pagar, dan lain-lainnya. Apa yang akan teman-teman rasakan? Pastinya sudah panas tangan teman-teman yang akan rasakan. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, pasti hal tersebut karena adanya sinaran atau pancaran dari matahari. Panas matahari sampai ke bumi karena melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Jadi, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Demikian juga ketika berada di depan api unggun, badan akan terasa hangat meskipun udara di sekitar dingin karena tubuh akan mendapatkan panas secara radiasi. Nah, agar lebih jelas mengenai peristiwa konveksi, konduksi, dan radiasi, maka perhatikan peristiwa berikut ini. Di mana panas api dari kompor ini berpindah ke panci, lalu seluruh bagian panci akan menjadi panas. Inilah yang disebut dengan peristiwa konduksi.
Nah, lalu air akan matang seluruhnya karena dimasak, partikel air yang dingin akan turun dan yang panas akan naik. Maka ini disebut dengan peristiwa konveksi. Nah, selanjutnya udara di sekitar kompor akan terasa panas karena pancaran api kompor, maka ini disebut dengan radiasi.